Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Beritanya membahas terkait dengan tunjangan atau kenaikan tunjangan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada para guru ya. Jadi sebenarnya banyak dari masyarakat ataupun para guru yang salah menafsirkan terkait dengan kenaikan gaji guru ini gitu ya. Jadi yang sebenarnya naik adalah tunjangan sertifikasi guru. Bagi guru honorer yang sudah bersertifikasi, ada kenaikan sebesar 500.000 gitu ya. Dari yang semula 1.500.000 menjadi 2 juta rupiah. Tetapi untuk para PNS dan P3K nominalnya sama. Kalau nggak salah sejak tahun 2008 ya guru yang ASN, PNS ataupun P3K yang sudah bersertifikasi dia mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar 1 kali gaji. Dan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo kali ini ada niatan untuk meningkatkan jumlah guru yang bersertifikasi. Dan terkait dengan P3K paruh waktu, beritanya menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini penggajian P3K paruh waktu itu aturannya belum jelas gitu ya. Bahkan mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu pun sampai dengan saat ini belum jelas. Dan harapannya karena tahun 2024 sudah akan berakhir, semoga regulasi terkait dengan pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K paruh waktu maupun skema penggajian P3K paruh waktu aturannya segera dikeluarkan. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan salah tafsir gaji guru naik 2025 ya. Dan sampai dengan saat ini skema penggajian atau pendapatan P3K paruh waktu masih belum jelas. Diberitakan oleh jpnn.com. Kita coba bacakan ya. Banyak kalangan tidak tepat dalam menafsirkan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti dan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta Timur, Kamis 28 November 2024. Pernyataan Presiden Prabowo dan Abdul Muti bahwa pemerintah akan melakukan peningkatan kesejahteraan guru atau tambahan penghasilan guru ditafsirkan gaji guru naik pada 2025. Padahal peningkatan kesejahteraan guru dilakukan dengan mekanisme menggenjot jumlah guru bersertifikat pendidik atau serdik setelah lulus pendidikan profesi guru selama 2 semester. Dengan mengantongi sertifikat pendidik atau serdik, maka guru bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi sebagaimana sudah diterapkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yakni guru PNS dan guru P3K akan mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar 1 kali gaji pokok atau gapok. Adapun guru honorer yang sudah berserdik akan menerima tunjangan 2 juta dari yang sebelumnya 1,5 juta. Jadi di era Presiden Prabowo akan mendapatkan kenaikan 500.000. Presiden Prabowo menjanjikan guru honorer non sertifikasi juga akan mendapatkan tambahan penghasilan. Namun nominalnya belum ditentukan. Presiden Prabowo mengatakan untuk honorer non-sertifikasi akan diberikan bantuan dana tunai melalui transfer perbankan yang sedang dirancang bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Jumlah penerimaannya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari, baik nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut, kata Presiden Prabowo. Jumlah guru honorer di Indonesia. Institute for Demographic and Affluence Study, IDS, menyambut baik rencana pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ada 3 catatan penting yang mesti menjadi perhatian. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah langkah baik, tetapi harus disertai dengan kebijakan strategis yang menyelesaikan masalah mendasar, terutama soal data,
kesenjangan kesejahteraan dan skema pendapatan guru, ujar Direktur Advokasi Kebijakan AIDS Agung Pardini dalam keterangannya di Jakarta Jumat 29 November 2024. Pertama, yakni perbaikan data guru. Menurut Agung, perbaikan data guru secara holistik dan komprehensif adalah prioritas pertama dan utama yang harus segera dilakukan. AIDS menemukan bahwa data mengenai populasi guru masih berbeda-beda antara satu sumber resmi dengan sumber yang lain, padahal data tersebut dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah. Data mengenai jumlah guru saat ini masih tumpang tindih. Misalnya, berdasarkan data Kemendikbudristek, Kemenak, dan BPS, jumlah guru berkisar antara 3,56 juta hingga 3,86 juta orang. Bahkan, angka ini jauh berbeda dari target pemerintah untuk 2025 yang hanya menyebut 1,93 juta guru bersertifikat, kata dia. Maka dari itu, AIDS mendukung rencana pemerintah melalui BPS untuk mendata guru honorer yang belum mengantongi sertifikat pendidik atau sertik. Pendataan ini penting untuk memastikan guru honorer mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Dari data kami, terdapat 2,06 juta guru honorer yang setara 56% dari total guru di Indonesia. Jumlah ini meliputi 838,6 ribu guru SD, 275,2 ribu guru SMP, dan 278,2 ribu guru MI, katanya. Kedua, Agung menyoroti pentingnya membangun rasa keadilan bagi seluruh guru di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan kesenjangan kesejahteraan akibat status kepegawaian. Kesenjangan ini masih menjadi masalah besar, padahal berdasarkan PP nomor 19 tahun 2017, beban kerja guru tetap sama tanpa memandang status kepegawaiannya, katanya. Agung mencontohkan guru ASN PNS berserdik mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok, sedangkan tunjangan guru honorer berserdik hanya meningkat menjadi 2 juta. Sementara itu, guru ASN P3K berserdik menerima tunjangan 1 kali gaji pokok yang lebih tinggi dibandingkan guru honorer bersertifikat pendidik. Tambahan ini menunjukkan langkah ke arah yang benar, tetapi belum cukup untuk mengatasi ketimpangan yang ada, kata Agung. Berapa gaji P3K paruh waktu? Ketiga, AIDS meminta pemerintah segera memperjelas skema pendapatan bagi guru P3K paruh waktu. Sesuai keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024, juga dijelaskan bahwa pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tetapi tidak mendapatkan atau mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Saat ini, skema tersebut masih belum memiliki turunan hukum dan petunjuk teknis yang jelas, meskipun P3K paruh waktu sudah dijelaskan akan memiliki NIP atau nomor induk pegawai nasional yang dikelola oleh BKN, ujar Agung. Berdasarkan informasi resmi yang diolah AIDS, menaikkan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang akan mencapai 81,6 triliun pada 2025 atau naik sekitar 16,7 triliun dari tahun sebelumnya bukan hal yang mengejutkan. Kenaikan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dari rencana penambahan anggaran tahun 2025 Kemendikbudristek dan Kemenak yang telah disusun di akhir era pemerintahan Presiden Jokowi, ujar Agung. Namun terlepas dari hal ini, komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan dan kualitas guru harus terus didukung. Agung menegaskan bahwa kesejahteraan adalah kunci utama peningkatan profesionalisme guru. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan salah tafsir gaji guru naik 2025 gitu ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang naik adalah sertifikasi gitu ya. Jadi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau bersertifikasi untuk guru honorer ada kenaikan sebesar 500.000 dari yang semula 1,5 menjadi 2 juta rupiah. Kemudian untuk guru ASN baik PNS maupun P3K masih tetap sama gitu ya, mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar 1 kali gaji. Dan harapan dari AIDS tadi ya bahwa
Semoga pemerintah segera menetapkan skema pendapatan P3K paruh waktu gitu ya. Karena tahun 2024 sudah akan berakhir, kemudian rekrutmen P3K juga sedang berjalan, dan kabarnya nanti yang tidak bisa diterima sebagai P3K kan bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Lah bagaimana mau diangkat menjadi P3K paruh waktu sedangkan aturannya saja belum jelas, skema penggajiannya saja belum jelas gitu ya. Jadi semoga hal ini bisa segera direalisasikan oleh pemerintah. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.